Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, yang ada di rumah, dimanapun berada pada saat ini. Kita merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita masuk di dalam doa pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benny Christopher. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya pada saat ini Tuhan merancangkan hal yang luar biasa sehingga kami bisa bersekutu meskipun masih di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan jemaat Tuhan di setiap tempat kami berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Biarlah dalam persekutuan ini kami dapat merasakan suasana pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah rancangkan melalui hamba-hambamu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani. Kiranya dalam persekutuan ini kami senantiasa memuliakan Tuhan dan diberkati. Berkatilah kami senantiasa ya Tuhan dalam persekutuan pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya percaya seluruh jemaat yang melihat, menonton, beribadah bersama-sama dari rumah pada saat ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Terlebih kita disebut anak-anak Allah karena Kristus telah bangkit untuk kita. Kita katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Katakan kuasa maut telah Allah kalahkan. Amin, saudara-saudara. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia
kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah menjamin iman, percaya kita. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan jemaat Tuhan, firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan pada hari yang spesial ini. Hari kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 10 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 10 sampai 15. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh
di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan iman kami, menguatkan kami saat kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Berkati hamba-Mu, gerakan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertemakan kenaikan Kristus memenuhkan segala pekerjaan Allah. Kenaikan Kristus memenuhkan segala pekerjaan Allah. Kenaikan Kristus menjadikan kita kepenuhan Roh Kudus. Pekerjaan Allah berlaku di dalam kehidupan orang-orang percaya melalui gerakan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 menyatakan, aku akan minta kepada Bapa, Tuhan Yesus katakan, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini menyertai setiap anak-anak Tuhan selama-lamanya. Inilah penolong yang dimaksud oleh Kristus saat Dia mengatakan bagian firman Tuhan ini. Dan kita juga dihibur di dunia ini. Di dunia yang menolak Kristus. Karena kekristenan sangat tidak cocok di dunia. Tetapi dunia sebenarnya butuh Kristus. Dan anak-anak Tuhan mengalami banyak tantangan yang berat di dalam dunia ini. Amin. Tetapi penghiburan kita di dalam situasi dunia yang berat yang menolak Kristus ini, penghiburan dari Roh Kudus. Dan kemudian kenaikan Kristus juga menggenapkan nubuat bahwa orang tinggi, orang rendah, tua muda, miskin, kaya, Tuhan Yesus berkati dengan limpah-limpah untuk bisa melayani menjadi saksi Kristus. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dan dikutip kembali oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18, ada anak-anak, teruna-teruna, pemuda-pemuda, orang-orang tua, hamba. Ini yang dikatakan siapapun menerima Roh Kudus, yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menerima Roh Kudus. Dan diperlengkapi untuk melayani. Seperti dalam firman Tuhan ini. Ini luar biasa sekali. Kenaikan Kristus menggenapkan nubuat ini. Jadi kenaikan Kristus bukan tak beralasan. Supaya agar orang percaya melakukan pekerjaan yang sudah diajarkan Kristus selama Kristus ada di bumi ini. Kristus menjadi manusia supaya menunjukkan begini loh manusia yang seharusnya yang saya kehendaki. Jadi tidak perlu mempertanyakan ketuhanan Kristus waktu Dia jadi manusia. Seakan-akan Dia manusia yang kita jadikan Tuhan. Bukan, Dia memang Tuhan tetapi mempraktekkan kehidupan kemanusiaan seperti ini. Tidak mungkin seseorang yang kaya raya menunjukkan kehidupan kemiskinan dengan membawa Lamborghini. Kemudian dia bawa makanan pizza di rumah miskin. Tidak mungkin, dia harus turun menjadi orang miskin betul-betul. Ya kan ada acaranya itu, menjadi seperti apa itu ya, yang di TV-TV itu ya. Jika aku menjadi itu ya kan, dia tinggalkan rumahnya, AC-nya dia tinggalkan, dia tinggal di situ. Seperti itulah Tuhan turun menjadi manusia, mencontohkan ini kehidupan yang seperti ini kamu bisa lakukan. Nah, ini diajarkan Kristus bagi kita. Dan setelah Dia selesai semua tugasnya sampai kematiannya, lalu Dia naik ke surga dan mempersiapkan
tempat bagi kita orang-orang percaya. Dan dikatakan dia memberikan rohnya untuk kita bekerja melayani Tuhan. Seandainya Yesus tidak naik ke sorga, kemungkinan besar orang percaya akan bermalas-malasan, bermanja-manja. Misalnya Yesus masih ada di Israel saat ini, dia tidak naik-naik dari zaman 2000 tahun yang lalu ya. Jadi kalau ada sakit, ngapain kita ke rumah sakit? Pergi saja ke Israel. Saya yakin Israel menjadi tempat yang sangat ramai. Karena Yesus masih ada di situ. Dan mungkin dia diundang ke seluruh dunia. Dan apa yang kita kerjakan, tidak perlu lagi bekerja. Karena ada Yesus. Tapi Tuhan mau kita bekerja. Ketika itulah dia naik ke surga, supaya kita bisa bekerja sebagai orang-orang percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita jemaat Tuhan harus menjadi orang percaya yang bekerja dan melayani untuk Tuhan. Dan dalam pekerjaan pelayanan ini, Tuhan Yesus hadir di setiap pribadi anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Sebagaimana rasul-rasul dan murid-murid Kristus setelah kenaikan Kristus, mereka menerima Roh Kudus dan melayani serta memenangkan lebih banyak jiwa bagi Kristus. Dan Yesus katakan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dia naik ke sorga. Dan kita melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan di bumi sebagai manusia, menjelma sebagai manusia. Jadi ini luar biasa. Pekerjaan apa? Apakah kita menjadi lebih besar daripada Kristus? Coba hitung, lebih banyak mana? Orang percaya yang dimenangkan oleh rasul-rasul ketimbang yang dilayani oleh Kristus selama dia ada di bumi. Kan lebih banyak. Anak-anak Tuhan bekerja sampai miliaran. Manusia mengenal Kristus. Ini pekerjaan yang lebih besar. Semuanya bisa lakukan di seantero dunia ini. Coba bayangkan cuma Yesus saja tadi di Israel tadi. Bagaimana repotnya. Yesus harus kita undang sana sini. Tapi ketika dia naik ke surga, Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita. Kita bisa melayani di mana saja kita berada. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus harus naik ke surga agar memenuhkan segala berkat-berkat yang juga merupakan karunia-karunia untuk kita melayani di dunia ini. Dan memenuhi dalam teks ini artinya tidak habis-habisnya Tuhan mencurahkan bagi orang percaya karunia, pelayanan, hikmat dalam melayani serta kuasa untuk melayani dan menginjil dan mengajar kebenaran yang sejati sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan apa saja yang Kristus penuhkan kepada kita? Yang pertama, Tuhan memberikan penyertaan dalam memberitakan Injil. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita. Walaupun kita saat ini di rumah saja, kita bisa melayani lewat media-media kita. Nah, setiap kerinduan kita memberitakan Injil. Kalau itu tujuannya memberitakan Injil, ada penyertaan Kristus di situ. Amin, saudara-saudara. Yang pasti itu akan memenangkan jiwa, pelayanan yang punya tujuan untuk jiwa-jiwa memenangkan untuk memberitakan Injil, pasti ada pemenangan jiwa bagi Kristus di situ. Yang kedua, pemenuhan seperti apa lagi yang Kristus penuhkan? Diberikan Roh Kudus untuk melayani. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus dipenuhi di hati kita. Efesus 4 ayat 11 dan 12 yang kita baca tadi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ya, nabi-nabi, pemberita-pemberita, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itu diberi kuasa bagi mereka semua, bagi pelayan-pelayan untuk mengajarkan yang benar, supaya mengajarkan jemaat Tuhan, orang-orang benar, itu cocok sama
kehendak Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu kita diajar dengan khotbah-khotbah. Ada nasihat-nasihat, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Itu nasihat dan teguran. Kenapa kamu masih berzina? Kenapa masih merokok? Kenapa masih minum? Itu bukan menyusahkan hati, tetapi itu teguran. Karena firman Tuhan katakan, itu kamu diperlengkapi, ini hamba-hamba Tuhan diperlengkapi untuk ini. Jadi kalau ada teguran, nasihat, khotbah yang berdasarkan Alkitab, itu supaya kita sesuai dengan kehendak Kristus. Ya. Membuat pas, memperlengkapi ini artinya membuat pas, membuat cocok, membuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu diberikan Roh Kudus untuk pelayanan seperti itu, untuk melayani jemaat Tuhan. Orang mana saja kita layani. Yang ketiga, kepenuhan apa? Kesatuan iman. Ini penting sekali. Efesus 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar dan selanjutnya. Sehingga kita ayat 14 tidak terombang-ambing. Dan 1 ayat 15, berpegang teguh di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ini dikomplitkan dalam satu. Disatukan dalam iman, tidak kompromi kita dengan dosa. Ya, tidak iman kita tidak setengah-setengah. Setengah di dunia, setengah di leluhur, setengah di nenek moyang, setengah di tahayul, setengah di jimat-jimat. Tidak. Tidak lagi kita seperti itu. Kita tidak mengandalkan hal-hal yang bukan lagi dari Tuhan. Kita mengandalkan Kristus saja satu. Oleh sebab itu, isilah hidup kita dengan pengenalan akan Kristus agar tidak tergoyahkan dengan tuduhan-tuduhan yang menyangkal Kristus dan menyangkal kebenaran Alkitab. Jangan kita terpecah-pecah. Saya mau nasihati kita jemaat Tuhan. Jangan terpecah-pecah dan saling mencela. Memang ada saja kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi jangan kita terpecah-pecah. Kita satu di dalam kasih, saling hormat dan menghargai. Ya, jangan kita saling mencela. Oh ini teologi yang ini dan sebagainya. Sehingga kita mencela yang ini, mencela yang itu. Kita mencela tubuh kita sendiri. Seakan-akan kita mencela kaki kita, tangan kita cela rambut kita sendiri. Itu hal yang bodoh saya anggap. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau memenuhkan kita dalam satu di dalam Kristus. Dan kita menghargai perbedaan yang ada. Mungkin gereja yang ini berbeda budayanya. Itu bagian mereka. Mungkin gereja yang di sini lain budayanya. Ini budaya kita di sini. Dan kita ada di berbagai macam karakter dan budaya gereja. Tapi kita satu dalam Kristus. Amin. Jangan kita saling mencela. Lebih baik kita saling mendukung. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kepenuhan seperti inilah yang Kristus jadikan kepada kita. Pekerjaan Allah akan terus berlanjut melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikianlah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus hari ini. Mari lakukan terus pekerjaan Kristus sampai Dia kembali. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Berkati kami untuk melakukan semuanya ini ya Tuhan. Supaya kami senantiasa menjadi berkat. Kami tetap satu. Kami tetap memenangkan jiwa-jiwa. Dan kemuliaan bagi Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Pelayanan adalah terpenting dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita menyanyi NKI Kecapi Mas berbunyi. Pintu telah
terbuka, tahta sedia, kecapi berbunyi, malak bernyanyi. Sambut Raja kasih, Yesus yang mulia, dengan kemenangan naik ke surga. Dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji namanya. Dia memberi selamat demi darahnya. Malak memberi hormat di dalam surga. Takkan dapat susah dan takkan mati. Yesus Raja mulia, kini ditinggi. Dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji namanya. Dari tempat kudus ia doakan, serta dipanggilnya anak-anaknya. Rumahnya sedia bagi salehnya. Yesus Maha Kasih hidup selamanya. Dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji namanya. Jemaat, kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta Beni untuk menyampaikan doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih jemaat Tuhan telah memberikan persembahan pada pagi hari ini, di hari kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Saya yang pimpin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersama-sama memperingati kenaikan Engkau ke surga, untuk mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kami, untuk memperlengkapkan kami dan memenuhkan kami dengan kemampuan dari kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melayani. Dan pada kesempatan ini juga jemaat Tuhan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini secara khususnya. Berkati jemaat-Mu dengan limpah berkat-Mu. Berkati dalam setiap usaha. Engkau memberkati juga dengan limpah kesehatan, kekuatan. Lindungi dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan melayani di jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami. Engkau memberkati senantiasa dalam memimpin bangsa ini dan mengatur kesejahteraannya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Yesus memberkati dengan hikmat dalam memimpin dan melayani di organisasi ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk segenap program-program pelayanan dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang menderita sakit secara khusus COVID-19 ini. Tuhan Yesus jamah dan pulihkan dan sembuhkan dengan ajaib. Tentunya banyak tekanan dalam kehidupan mereka saat mereka sakit. Tapi penghiburan yang sejati dari Kristus akan menguatkan dan mengangkat mereka dari penderitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga, Tuhan Yesus
Tolong lalukan kami dari wabah ini ya Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi dan kami bisa memuliakan Tuhan seperti biasanya juga ya Tuhan. Saat ini kami masih di rumah-rumah masing-masing, tetapi kami tetap mau membangun iman kami dalam persekutuan-persekutuan yang dilaksanakan dan dijalankan secara khusus di jemaat ini dalam pelayanan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan seperti ini juga. Akhir dari persekutuan ini, kami mau kembalikan puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa di sorga. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Tuhan senantiasa ada bagi engkau, senantiasa jadi saksi Kristus, diberikan kemampuan untuk pekerjaan pelayanan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami akhiri dan tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Gembala, wakil gembala, badan pengurus jemaat, panitia, perayaan hari-hari besar, dan seluruh jemaat menyampaikan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah